Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi cikal bakal dan sejarah dari game berdasarkan perangkatnya atau platformnya. Nah, kita akan membahas sejarah video game berdasarkan dari platformnya, yaitu ada PC game, console game, handheld game, dan mobile game. Oke, kita mulai dari yang PC game terlebih dahulu. PC game atau game yang dimainkan pada platform komputer merupakan pelopor pertama munculnya sebuah video game. Sejarah dimulai pada awal 1950-an ketika ilmuwan komputer akademis mulai merancang permainan dan simulasi sederhana sebagai bagian dari penelitian mereka atau hanya untuk rekreasi. Memang awalnya untuk coba-coba saja ya. Nah, tahun 1950 video game pertama muncul yang bernama Bertie the Brain, yaitu bentuk permainan seperti tic-tac-toe tapi dimainkan pada perangkat yang sangat besar yang biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan atau universitas. Pada tahun 1952 muncul juga game bernama Oxo yang dibuat oleh Alexander Shafto Douglas. Permainan juga sama seperti tic-tac-toe. Pada tahun 1958 muncul permainan bernama Tennis for Two yang sangat booming pada masa itu. Sebuah video game yang dimainkan pada analog komputer. Permainan ini mensimulasikan sebuah pertandingan tenis atau pingpong yang ditampilkan pada sebuah osiloskop. Permainan ini dibuat oleh ilmuwan fisika Amerika bernama William Higginbotham. Yang permainan ini adalah salah satu kemajuan yang besar pada sejarah video game, karena merupakan salah satu video game pertama yang dibuat secara grafik. Jadi sudah ada grafiknya. Yang sebelumnya mungkin grafiknya berupa dot-dot, titik-titik ya, seperti lampu, seperti bohlam. Nah, di 1952 Tennis for Two ini sudah memanfaatkan grafik yang ada pada komputer. Tahun 1961 muncul juga game bernama Space War, yaitu Space War yang berupa permainan perang di luar angkasa. Dibuat oleh Steve Russell bekerjasama dengan Martin Grace, Wayne Whittenham, dan Peter Sampson. Dimainkan pada komputer DEC PDP-1 yang baru dipasang di kampus MIT. Jadi mereka ini merupakan mahasiswa kampus MIT dan mereka membuat game Space War ini pada komputer DEC PDP-1 yang dimiliki laboratorium MIT. Kemudian pada tahun 1970 sampai 1980, game dikembangkan dan didistribusikan melalui kelompok hobi dan majalah game. Hal ini membuat masyarakat dapat mengedit skrip game dan memodifikasi secara bebas. Hal itu membuat perkembangan game semakin maju dari segi inovasi. Pada tahun ini pembuat game membagikan skrip atau kode dari game yang dia buat, sehingga masyarakat secara luas bisa mengedit skripnya atau membuat skrip baru dengan pedoman skrip pemberian dari mereka. Nah, kalau istilahnya itu berarti kita membuat mod atau editan dari editan kita sendiri dari game yang sudah ada, itu namanya mod. Pada tahun 1981 telah muncul komputer personal atau komputer yang dipasang di rumahan. Hal ini membuat video game pada komputer semakin mudah untuk dimainkan oleh masyarakat. Perkembangan video game masih berupa tampilan dua dimensi. Pada tahun 1999 muncul kartu grafis atau yang biasa kita sebut VGA atau GPU pertama dari Nvidia bernama GeForce 256 yang membuat video game PC memiliki tampilan grafis 3D dan lebih realistis sampai saat ini. Jadi yang sebelumnya namanya PC komputer itu hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar, kemudian juga mungkin universitas-universitas juga. Nah, pada tahun 1981 mulai diproduksi secara massal komputer personal atau PC yang dapat dipasang di rumah. Nah, hal ini membuat masyarakat dengan mudah nih untuk memainkan video game, dan mungkin juga bisa membuat game menggunakan komputernya
mereka sendiri. Ditambah pada tahun 1999 itu muncul kartu grafis pertama yang membuat tampilan dari PC game itu semakin bagus nantinya, bisa memanfaatkan hardware yang ada. Kita lanjut ke konsol game. Konsol game adalah permainan yang dimainkan pada perangkat khusus yang dibuat untuk game, berbeda dengan PC yang dapat digunakan selain untuk bermain game PC. Selain itu, konsol game dapat dimainkan di rumah hanya dengan bantuan monitor TV untuk menampilkan gambar. Jadi, jika PC game memang digunakan selain bermain game, juga digunakan untuk hal-hal lainnya seperti kerjaan dan sebagainya, berbeda dengan konsol game yang dibuat khusus untuk bermain game. Pada tahun 1966, ya, atau yang bisa dikatakan generasi pertama, awal perkembangan konsol game yaitu pada tahun 1966, di mana bermunculan ide-ide kreatif dari para mahasiswa. Kemudian pada tahun 1972, keluar konsol game pertama bernama Magnavox Odyssey yang berisi 16 game built-in. Bentuknya seperti ini. Jadi sticknya itu masih bisa dikatakan primitif ya untuk kita zaman sekarang, karena tidak ada tombol, hanya ada kayak putaran seperti volume untuk kontrolnya. Pada tahun 1976 atau generasi kedua, atau bisa dikatakan 8-bit juga, pada era ini game konsol sedang berlomba-lomba membuat sebuah inovasi baru, diantaranya perusahaan Fairchild Fest, Atari, Magnavox, dan RCA. Tapi sayangnya hanya Atari yang dapat bertahan dengan konsol game Atari 2600 dengan game Space Invader. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau kalian penasaran dengan namanya 8-bit itu seperti apa, nah 8-bit itu seperti ini tampilannya. Lanjut, tahun 1983 atau bisa dikatakan generasi ketiga, muncul konsol game asal Jepang yang diberi nama Nintendo Entertainment System atau disingkat NES. Untuk pertama kalinya, konsol game menampilkan gambar dan animasi yang resolusinya tinggi. Pada era ini, salah satu game yang terkenal adalah Super Mario Brother atau Super Mario Bros. Kalian pasti tahu ya Super Mario Bros ini. Lanjut, tahun 1988 atau bisa dikatakan generasi keempat, Sega mengeluarkan konsol game bernama Sega Genesis, dan pada tahun 1991 Sega meluncurkan Sonic the Hedgehog yang memiliki grafis serta audio yang lebih baik dibanding pesaingnya, yaitu dari Nintendo Super Mario Brother. Kemudian tahun 1990 Nintendo nggak mau kalah, dia mengeluarkan SNES atau Super Nintendo Entertainment System sebagai pesaing Sega. Jadi pada tahun-tahun ini generasi ketiga keempat persaingan di tampilan dan audio. Tahun 1993 atau generasi kelima, pada era ini Sony meluncurkan konsol game dengan menggunakan CD-ROM yang bernama PlayStation, diikuti oleh Nintendo dan Sega. Penggunaan CD-ROM membuat biaya produksi lebih murah dan kapasitas penyimpanan lebih besar dibanding cartridge. Jadi kalau sebelumnya itu pakai cartridge, jadi game disimpan pada benda kotak gitu ya, benda kotak yang ditancapkan pada konsol game. Nah, pada 1993 Sony mengeluarkan game yang dapat dimainkan melalui CD-ROM. Jadi disket CD yang berisi game yang dimasukkan pada konsol game mereka. Hal ini membuat gebrakan baru di dunia konsol game. Lanjut, 1999 atau generasi ke-6, Sega meluncurkan konsol game dengan besar 128 bit untuk menyaingi PlayStation ya, dan memiliki fitur online juga. Tapi sayang Sega gulung tikar untuk dunia konsol game karena memang kalah populernya dengan Sony PlayStation di generasi sebelumnya. Pada era ini Sony juga mengeluarkan konsol game yang kedua, yaitu PlayStation 2. 2005 atau generasi ke-7, konsol game sudah semakin canggih, di mana muncul Microsoft Xbox 360 Home Console yang memiliki fitur PC game seperti Wi-Fi dan internet, serta grafis yang sudah masuk ke game 3 dimensi. Walaupun kalah dengan PC game dengan grafisnya, tapi
konsol game memiliki tambahan fitur yang lumayan banyak dibanding dengan pendahulunya, yaitu bisa ada wifi, internet, dan juga bisa untuk streaming. Kemudian 2011 yaitu generasi ke-8. Munculnya konsol game dengan berbagai sensor yang menjadikan bermain game tidak hanya menggunakan joystick atau stick ya, tetapi memanfaatkan sensor yang membuat permainan game lebih interaktif. Contohnya yaitu konsol game Microsoft Xbox One dan PlayStation 4. Yaitu ini merupakan sensor sensor menggunakan remote. Kalau ini sensor gerak. Kemudian kita ke handheld game. Handheld game adalah konsol game mandiri kecil dan portable dengan layar built-in, kontrol permainan dan speaker, memungkinkan orang untuk membawanya dan memainkannya kapan saja atau di mana saja. Mungkin bisa dikatakan konsol game yang portable ya, yang bisa dibawa-bawa. Nah, tahun 1976 awal mula muncul permainan sederhana pada perangkat portable atau handheld game yang bernama Auto Race. Dengan memanfaatkan lampu kecil berwarna merah. Bentuknya seperti ini. Layar monitornya atau layarnya, grafiknya cuma seperti ini, sekecil ini. Ini awal mula dari handheld game. Kemudian tahun 1980 sampai 1990 menjadi awal dari industri konsol game, genggam modern, di mana game memiliki grafis berwarna. Nah, pada tahun 2000-an, perangkat handheld semakin canggih dan permainan semakin banyak. Permainan konsol game yang dapat dimainkan pada perangkat ini. Contohnya PSP. Ini tampilannya. Jadi memang untuk gamenya mengadopsi dari game konsol. Tahun 2010, handheld game memiliki fitur online store dan sudah tidak hanya dimainkan untuk bermain game. Contohnya Nintendo DS. Ini selain bermain game pun bisa juga untuk multimedia. Pada masa sekarang, handheld game sedang membuat inovasi baru, di mana handheld bersifat hybrid dapat dimainkan di rumah dengan TV atau portable. Contohnya Nintendo Switch yang satu perangkat bisa untuk menjadi sebuah konsol game ataupun sebagai handheld game yang portable. Kita lanjut ke mobile game. Mobile game adalah game yang dimainkan pada perangkat telepon genggam. Game pertama yang muncul adalah permainan Tetris pada tahun 1994 dengan tampilan tidak berwarna. Selanjutnya muncul permainan Snake pada HP Nokia jadul dan permainan dari konsol game seperti Sonic dan sebagainya. Pada tahun 2000-an, di mana Nokia mengeluarkan produk bernama N-Gage yang kemudian populer dengan inovasinya. Jadi sudah mulai muncul sistem operasi Symbian yang ada di HP N-Gage. 2007, iPhone mengeluarkan aplikasi bernama App Store yang membuat permainan dapat mudah diunduh oleh pengguna. Pada tahun tersebut juga mulai populer perangkat telepon yang menggunakan touchscreen yang membuat bentuk permainan yang berubah cara permainannya. Pada masa ini perkembangan telepon genggam sangat cepat. Dengan semakin canggihnya perangkat tersebut, maka bentuk permainan akan semakin beragam. Untuk kesimpulannya, jadi perkembangan video game yaitu dimulai pada tahun 1950 dengan menampilkan hanya titik-titik lampu sebagai grafiknya. Kemudian berlanjut sampai muncul tampilan hitam putih dan berwarna sampai saat ini. Nah, tapi pada tahun 1980-an baru muncul yang namanya alur cerita pada video game yang membuat pemain lebih menikmati saat memainkannya. Perkembangan video game tidak terlepas dari perkembangan perangkat keras atau hardware itu sendiri. Dengan semakin canggihnya perangkat keras yang ada, maka akan bermunculan video game baru yang lebih inovatif. Jadi memang untuk cerita sendiri dari sebuah video game itu muncul pada 1980-an. Yang dimana sebelumnya itu game hanya dimainkan untuk sekali main gitu ya, atau bisa dikatakan kayak arcade game seperti itu. Nah, video game juga
tergantung dari perangkat yang ada pada masanya. Kalau pada masa sekarang sendiri kan sudah mulai canggih, di mana sudah mulai muncul yang namanya VR dan AR. Otomatis ke depan juga nih game akan masuk ke dunia itu. Memang sudah masuk, tapi belum booming atau belum familiar oleh banyak masyarakat. Jadi mungkin seperti itu untuk materi sejarah dan cikal bakal dari video game. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.